Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoswayan dari Pro Media Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner. Ini grebek sistem yang extraordinary, out of the box, di luar nurul, nggak masuk kadal. Pokoknya nggak habis pikir lah pokoknya. Kenapa? Karena kita datang ke Gias, pameran mobil terbesar paling rame di Indonesia, tapi bukan untuk review mobil, tapi untuk review Pro Audio Speaker Application di pameran Gias. Nih, lihat. Nah, kita akan grebek kira-kira aplikasi pameran yang besar seperti ini, rentalnya siapa, lalu speakernya yang dipakai apa, kemudian bagaimana penempatan speakernya, speaker placement, aplikasi. Ini sesuatu yang seru banget. Jarang-jarang reviewer Pro Audio ngebahas di pameran mobil, atau misalnya kemarin PRJ, Pekan Raya Jakarta. Tapi saking besarnya sistem, karena pameran Gias ini, waduh, luar biasa pokoknya. Ini saya ada di weekdays ya, di hari biasa, hari Senin, yang saya pikir sepi. Tapi ternyata lihat crowdnya. Kemarin Sabtu Minggu katanya, sampai panjang dan bikin macet di seluruh area ICE BSD. Yuk, kita sekarang akan mulai grebek di booth-nya BYD, salah satu mobil listrik China yang paling laris. Kalau kalian tahu Denza, kalian tahu pokoknya Seal, M6. Nah, ini antrinya sampai indenya berbulan-bulan. Let's go, sekarang kita lihat sistemnya ada apa di sana. Cus! Nah, ini merek speakernya nggak kelihatan, tapi menggunakan line array ya. Tapi kayaknya ini nggak main-main nih, karena sepertinya di ND monitor sistem itu M4 atau M6 digunakan hanya untuk di outfill gitu ya, di kanan kiri. Kita lihat yuk, grebek yuk apa ya speakernya, line array-nya ya. Ternyata memang bener nih. Gila, BYD menggunakan speaker sistemnya DNB Audio Technique. Ini saya hafal banget bentuknya, itu Q series. Lalu modelnya belakangnya itu subwoofer Q sub gitu ya. Sampai di kanan kirinya itu menggunakan monitor gitu ya, M4. Ini nggak jauh-jauh, saya kayaknya kebaca banget. Ini pasti punya P Plus Production. Nanti kita lihat jatuhnya di mana. Syukur-syukur kita bisa ngobrol kalau ada krunya atau mungkin Rizky Pohan ada di situ, nanti kita ngobrol. Tapi kira-kira sistemnya menggunakan 4 kiri 4 kanan yang utama. Terus kanan kirinya itu ada M4 gitu ya. Stage monitor tapi dipakai outfill. Ini di BYD, wow, mobilnya keren-keren banget nih. Salah satu booth yang paling rame banget dikunjungin dan ngantri-ngantri banget nih indennya gitu ya. LED-nya juga nggak kaleng-kaleng nih, betul-betul gede banget, langsung grand gitu ya. Full ujung ke ujung. Ini yang kemarin dipakai buat launching, lalu mobil langsung bisa naik ke sini untuk dibuka tirainya gitu ya, tutupnya ya. Apa saja juga yang dipasang di aplikasi di VIP dan dealing room-nya ya. Keren ya dealing room-nya. Yuk ikuti saya ya. Nah, karena areanya begitu besar sehingga ketika penggunaan wireless lalu booth-nya juga banyak sekali ya, sehingga diperlukan antena splitter. Saya lihat ya di sini ada Sennheiser. Ini nggak salah nih karena ada logonya P Plus gitu ya. Halo Rizky Pohan. Ini kita grebek tapi nggak tahu lu ada di sini apa enggak. Tapi mereka menggunakan antena splitter distribution supaya bisa menghandle wireless sistemnya, tidak terjadi splatteran, interference antara satu dengan yang lain. Bayangin di sini BYD, lalu depannya sana ada Mitsubishi juga gede. Lalu tadi saya mau bahas juga ini ya, di sini ada juga VIP room ya, dealing area sampai 2 lapis. Tapi tentunya nggak pakai speaker system supaya tidak mengganggu
ketika mau meeting, mau dealing sesuatu gitu ya. Tapi speaker semuanya dan lighting sistemnya itu yang gila. Ini ya lihat ya, lighting sistemnya dari BSW, dari PAR, wah komplit semuanya lah ini. Moving heads-nya juga beberapa titik. Nanti lihat ya, footage-nya kira-kira seperti ini. Tung! Dan aplikasi-aplikasi ketika mereka launching, ketika mereka event, kira-kira tampilannya kayak begini. Ini BYD China. Push! Nah, itu tadi tuh event-event launching yang dimunculkan ya. Dan kita akan lihat kira-kira formulanya seperti apa ya. Nah, ini raging sistemnya itu betul-betul full. Jadi waktu naiknya mereka benar-benar dari bawah, lalu ada titik-titik untuk gantungan motor rescue hoist-nya. Jadi mereka siapkan, dipasang dulu semuanya lightingnya, baru naik bersama-sama. Tentunya tetap ada catwalk yang bisa jalan di sana ya untuk mengatur angle-nya, titiknya. Saya nggak tahu di mana control room-nya. Yuk kita gerebek. Kalau kita ketemu control room-nya, kita lihat mixernya pakai apa. Let's go. Nah, saya lagi ada di booth Mitsubishi dan ternyata pakainya RDW linernya. Ini kayaknya modelnya 2x10 ya, RDW yang 2x10, 4 kiri 4 kanan, lalu ada subnya juga 2 kiri 2 kanan, hanging sub. Dia pakai di kanan kiri dari stage utamanya gitu, lalu di kanan kirinya juga pakai speaker 15 inci gitu ya buat distribusi. Itu adalah RDW juga. Ini kayaknya nggak jauh-jauh nih, RDW yang pakai juga P+ juga. Cuman nggak tahu apakah sama, karena ini depan-depanan gitu ya, opposite sama BYD. Kita gerebek yuk belakangnya yuk. Apakah benar mereka pakai P+, tapi kira-kira sistemnya hampir sama ya. Dan lighting sistemnya pun juga sangat banyak sekali. Beamnya juga gede-gede banget. Kayaknya dia pakai watt yang lumayan gede. Nah, ini di mobil China juga, merek Jayco ya. Ini menggunakan speakernya juga China juga. Dulu pernah kita bahas sama Yumir waktu konten kita Total Audio ya. Itu YME. Ini bukan Yamaha Aisa ya, tapi YME speaker 2x10. Terus ada subnya, kalau nggak salah ini 18 inci itu dulu tuh. Tapi lihat ya, itu ada sub Yamaha yang dipaksakan digantung juga itu. Padahal dia bukan Yamaha sub yang seharusnya di hanging, tapi sub betul-betul low bass sub gitu ya, single 18 di kanan kirinya gitu. Nanti kita lihat. Tapi ini modelnya juga memang performa, jadi pakai stage untuk launching dan untuk artisnya, untuk MC. Nggak terlalu gede, masih di deket-deketnya Mitsubishi tadi dan BYD. Jadi kebayang ya, industri rental itu sebetulnya di event-event yang kayak begini sangat menjanjikan. Jadi buat netizen se-Indonesia Raya yang masih meragukan bahwa ini bisa menjadi sebuah bread and butter yang bisa menghasilkan. Coba bayangkan Anda dapat job yang ini bisa hampir 2 minggu, apalagi Pekan Raya Jakarta gitu 1 bulan. Kalau dapat job-job yang betul-betul rutin, long term, itu lumayan seru dan menguntungkan. Kita akan gerbek lagi satu grup sama BYD ya. Ini adalah Alphard versi best value for money. Harganya lebih murah, cuman separuh. Kursinya lebih empuk, tapi keren banget. Yuk kita gerebek Denza. Nah, kira-kira apa sih Car of the Year 2025? Dan jawabannya adalah Denza. Gila, ini memang mobil bikin berantakan, bikin nyusruk penjualan Toyota Alphard. Bener-bener barangnya mewah, harganya lebih murah. Dan sistem yang dipakai, meskipun ini mobil China ya, mobil listrik ya, ini dia pakai DNB juga sound systemnya, pakainya T-Series. DNB T-Series sepertinya punya si P+ juga, dia pakai T-Sub ya. Itu T-Subnya ada 2, lalu
T-seriesnya, T10-nya ada 4 kiri 4 kanan. Kemudian ada juga ditambahin di tengah, di versi tengahnya itu M4 ya, stage monitor gitu buat center fill, tapi logonya gede banget. Lightingnya nggak terlalu all out seperti di BYD, tetapi rejignya juga full bener, semuanya full. Lumayan dapat job-job yang seperti ini, betul-betul pasang 2 minggu tinggal kirim operator yang dijadwal setiap hari, yang penting ada shift gitu ya, dan crowdnya cukup bagus sekali. Yuk kita gerebek mobilnya kayak apa sih Densa. Let's go. Nyaman banget kan. Jadi kita nggak cuman gerebek review speakernya, tapi juga mobilnya juga dong. Keren banget. Lalu kita lihat yuk dari belakang. Ini mumpung ini kosong nih ya. Ini keren banget nih. Tuh, very lux semuanya. Audionya pakai apa, lihat nih, Dyna Audio. Ini Dyna Audio adalah satu brand yang cukup lama sekali, dulu dari Denmark setahu saya gitu ya. Screen-nya juga udah gede. Ini benar-benar menghancur lebur, meluluh lantakkan penjualan Toyota Alphard bener-bener. Dan bener-bener bagus banget. Wow. Sininya masih leather, berasa ini banget. Lalu layarnya juga gede banget. Kita reachable untuk kita bisa mengontrol interiornya. Dan yang gila sebetulnya sunroofnya juga nih. Semuanya proper banget. Molding finishingnya top, nggak salah deh Densa. Ini bonus ya, bonus review mobilnya gitu. Tapi kira-kira speaker sistemnya kayak gini nih. Wow. Bahkan bootnya gede banget, sampai VIP roomnya segede gaban. Di sana juga betul-betul nggak berasa kayak di pameran, betul-betul kayak di executive lounge. Disiapin sound systemnya juga, lighting sistemnya semuanya proper untuk jualan. Densa menjadi salah satu produk yang benar-benar layak menjadi car of the year. Penjualannya luar biasa. Yuk kita lihat dari dekat. Bukan hanya barangnya yang dibikin eksklusif ya, lihat ya. Speaker sistemnya pun juga pakai Deviale. Ini speaker Perancis. Sampai dia bikin pasang khusus ya, Deviale. Deviale itu high-end speaker yang sangat terkenal dan cukup mahal, high-end. Di sini nggak dipasangin speaker system, tapi lebih untuk lounge gitu kira-kira. Untuk dealing area. Hias kali ini betul-betul beda banget sama yang dulu-dulu didominasi oleh mobil Jepang, Eropa. Tapi ini benar-benar dari tadi kita ngeliat mobil-mobil China, listrik. Saya udah pakai listrik. BMW itu benar-benar ngirit banget. Udah hampir 1,5 tahun. Paling cuma habis 5 juta untuk tokennya. Bayangin dulu kalau yang Mercy sama BMW biasa 2 minggu ngisi bensin sudah 1 juta paling nggak, 2 minggu. Ini 1,5 tahun cuma 5 juta habisnya total, karena ngisi tokennya 5 kali. Lalu pajaknya juga free, betul-betul cuma habis 145.000 kemarin 1 tahun. Bayangin dulu Mercy, BMW paling nggak 20 jutaan, bahkan pernah awal-awal baru masih di atas itu gitu ya, 30 jutaan. Jadi memang ini sebuah fenomena baru dari industri otomotif, tapi kita nggak akan keluar jauh dari review kita di Promedia Innovative Solution Channel. Sebagai Pro Audio Partner, kita bahas apa sih industri Pro Audio yang bisa ikut terseret, ikut naik, ikut juga bergulir dengan adanya industri otomotif yang maju pesat. Salah satunya adalah menjadi support system vendor di event-event besar seperti pameran seperti ini. Kita akan lihat ya, depan ini ada mobil Suzuki. Kira-kira Suzuki pakai apa ya? Dari jauh kalau lihat logonya itu Nexo banget. Yuk kita lihat dari dekat. Let's go. Please welcome Jamrud.
saya bukan review rangka mobil, tapi saya ada di booth-nya Suzuki Jepang. Wow, ternyata ini perkawinan mobil Jepang pakainya speaker Perancis gitu ya, Nexo. Itu kalau nggak salah Gio ya, cuman nggak tahu tipenya, nanti kita lihat persisnya. Rentalnya juga siapa yang dipakai, tapi kira-kira menggunakan speaker Lanere 4 kiri 4 kanan. Di sisi panggungnya sana, tuh kanan kiri, sub hangingnya nggak terlalu kelihatan, tapi kita lihat yuk, let's go. Nah, surprisingly, center speakernya pakai EV-ALX di atas ya, dan panggungnya cukup gede banget. Ini perkawinan antara Nexo Prancis dan Electro Voice ya. Subnya itu 2x18 tuh, gede banget tuh di paling atas ya. Di sini Suzuki masih pajang menawarkan mobil-mobil yang mesin gitu ya, bukan listrik ya, tapi komplit banget, masih Suzuki yang baru, dia pakai Front, kemudian Suzuki Cherry ini masih yang legend zaman dulu, dipakai untuk yang mobile gitu, buat cabin, buat jualan. R3 dia juga mempajang juga untuk motor-motor Suzuki yang model touring nih, kita lihat nih. Ini yang model touring, dan nah ini mobil kenangan masa lalu nih, kayak Suzuki Katana, jual emosional. Masa lalu ketika mobil pertama kali saya di Jakarta, beli mampunya ya Suzuki Katana, nyicil gitu. Ini area Suzuki cukup besar, dan di area VIP-nya untuk dealing room-nya cukup luas juga, cuman kita nggak kelihatan di control room-nya ada siapa dan rentalnya siapa. Kita lihat di belakang ada nggak ya. Ini adalah area dealing room-nya yang cukup luas ya. Biasanya di area dealing room kita tidak perlu melakukan penempatan speaker, karena justru nanti akan mengganggu suaranya gitu. Paling cuman BGM atau background music supaya orang nyantai, bisa relax sambil dealing, tapi nggak boleh terlalu yang kencang-kencang. Berbeda dengan di main stage-nya, karena memang eventnya mereka setiap hari bisa ada beberapa event ya. Nggak terlalu kelihatan karena memang area control room jadi area yang harus ngumpet gitu ya, dan nggak semuanya boleh akses. Jadi kita akan lebih review kepada speaker-speaker yang digunakan di Gias 2025. Tadi kita sudah ketemu apa aja itu ya. Ada DNB, ada RDW, ada sekarang kita lihat Nexo. Kita akan nyebrang lagi di depan. Nah, ini gede nih. Wuling. Let's go to Wuling. Nah, saya ada di mobil China yang cukup banyak awal-awal di pasaran, apalagi di Jakarta, mobil-mobil kecilnya Wuling. Dan ternyata Wuling juga menggunakan speaker China. Ini Lex, LAX ya. Lex Sonic Solution. Kita lihat ya. Ini nanti kita akan grebek karena kebetulan rentalnya ini salah satu temen lama banget, Mas Suedi, tapi saya nggak tahu dia nanti ada timnya siapa yang ada di sini. Kita grebek yuk, FOH-nya mereka bawa apa saja. Let's go. Nah, netizen se-Indonesia Raya, sekarang kita spesial lagi ada di booth-nya Wuling, betul ya? Saya lagi bersama dengan rental Q9, betul ya? Q9 Production. Ini kebetulan yang punya teman saya soalnya, Hopeng lama. Dulu ketemunya selalu di Jerman. Kenapa? Karena pameran dulu masih zaman di V8, Pak Suedi namanya. Pak Suedi, sorry, nggak ada orangnya tapi saya gerbek ya. So, kenalan namanya siapa? Nata. Nata, sama? Firman. Nah, kayak gini kira-kira suasana backstage, control room dari sebuah booth pameran mobil gitu ya. Nata, boleh dijelasin? Ya. Tadi saya lihat di depan pakai speakernya Lex, Sonic Solution ya. Lex, ya. Ya, LAX itu satu produk speaker China. Pakai linernya tipe apa? SA210. SA210. Jadi ini pasti 2x10 inch kira-kira Ya, gitu ya. betul. Linernya itu formatnya tadi kayaknya 2 kiri 2 kanan Iya, ya. betul. Terus ada subnya berapa? 118. Pakai 118. Oh, 118. Jadi single 18 inch Iya, gitu ya. betul. Nah, tadi kan saya lihat ada juga outfield gitu ya. Itu pakai tipe apa itu? OS 12. Oke, jadi mungkin 12 inch point source gitu ya. Iya. Nah, boleh nggak kita grebek kira-kira sistemnya di control room itu seperti apa Boleh, gitu ya? silakan. Misi ya. Iya. Ini sama Firman juga. Sama Firman yang biasa handle sistem di sini gitu ya. Mixer pakai
Midas M32 gitu ya. Prosesor semuanya masih ada atau full semuanya digital aja dari sini? Cukup ya. Oke, monitor di sini pakai Yamaha. Ini yang 8 inch ya. 8 inch ada 2 juga. Jadi apakah Q9 Production juga handle sampai ke lighting, sampai ke rigging? Kalau rigging sih kita belum ya, masih Oke. sama vendor. Kalau misalnya lighting kita ada rekanan masih di bawah naungan Pak Swedi. Oke, jadi pakai lighting partner gitu ya. Dan ini di sepanjang Gias ini handle merek mobil apa aja nih Nata? Ada Honda. Oh, Honda juga? Iya, Honda. Nanti ada. boleh kita gerbek ke sana ya. Boleh. Ada Honda, terus ini Honda, Wuling, ada Ion, ada Ayan. Nissan, ada Nissan. Vinfast. Wow, banyak banget ini barangnya yang dibawa gitu ya. Waduh, Pak Swedi ini bagi-bagi ini banyak banget ya. Nah, nanti sebelum kita gerbek, apakah semuanya pakai Lex atau ada beberapa merek yang beda-beda? Kita biasanya pakai Lex sama Yamaha sih paling buat ini monitor. Oh, untuk monitor di studio monitor Iya, kan? Tapi kalau stage monitor biasanya di panggung Pakai Lex sama. pakai Lex juga. Lex itu kira-kira sekarang inventornya berapa banyak jumlahnya gitu semua? Kalau yang, Pak. Linernya yang kira-kira Iya. 2 kali 10 itu punya berapa biji? kalau yang Biji? lain Sampai 400 biji. kurang lebih. Wow. Yang di Jakarta, yang di Bali juga ada. Yang di Jakarta sama Bali. Jakarta aja 400-an ya. Iya. Jadi handle sistem beberapa booth gitu ya masih bisa kepegang lah ya. Biasanya Pak Swedi ini soalnya banyak event-event government dulu Iya. biasanya ya. Kepresidenan, Presiden. kementerian gitu banyak ya. Corporate. Oke. Wow. Dan setiap booth itu semua di control roomnya modelnya kayak begini semua gitu ya? Atau ada yang di depan juga Sama gitu? sih semua di backstage. Oh, kayak di gitu. backstage gitu ya. Kalau multimedia apa handle juga nggak Q9? Kita multimedia belum sih. Belum ya? LED paling. Oh, LED juga main. Rekanan. Oke, Masih di jadi bawah. bareng-bareng ya pokoknya gitu ya sama LED partner Iya. gitu. Banyak banget ya ini ya. Lumayan lah. Nah, boleh dijelasin Nata, itu Ya, berapa lama ini Gias itu kita masang itu berapa lama? Masa dari tanggal berapa sih lupa? 18 ya. 18. Prosesnya, Jadi heeh. mulai 24 ya. Mulai set 23. Oh, 23 ya. Kira-kira seminggu sebelum Iya. itu sudah loading gitu ya, sudah ready semuanya. Rigging jadi mitra aja mereka Iya. yang sudah siapin, kita tinggal nempel Pasang, ke riggingnya iya, gitu iya. ya. Wow. Untuk unloading butuh berapa lama Firman biasanya setelah selesai gitu? Semalaman, Pak. Semalam Nggak, langsung ini, clear. Pokoknya bongkar jam 12, Oke. kelar pagi kelar. Wow. Itu berapa truk untuk handle segini banyak boot? Berapa sih soalnya? 2 sampai 3 truk lah 2-3 truk untuk Iya. satu boot atau semua? semua. Semua cukup ya? Cukup. Karena hanya untuk sound systemnya ya. Iya. Nah, sekarang kita coba pengen tahu nih, manajemen shiftnya gitu, kira-kira untuk satu boot Wuling gitu tuh butuh berapa orang yang harus in charge? Kemarin kita kalau yang loadingnya berapa? 6 orang. 6 orang untuk pemasangan ya, Pemasangan, gitu ya. Nah, iya. untuk operatornya kayak Firman, ini berapa lama standby di Sampai sehari gitu? Selesai. Sampai selesai jadi Bukan, sehari itu full. Full. full sampai besok juga. Jadi nggak ada shift gitu ya? Nggak ada. Wah, gitu ya, luar biasa. Nata, sekarang kalau bicara tentang eventnya, berapa banyak event dalam satu hari yang kita harus handle? Kayak kan kadang-kadang ada pakai artis, kadang-kadang ada show gitu tuh. Event gedenya itu berapa kali dalam sehari? Tergantung ya. Kalau misalnya kayak gitu ada timingnya ya Pak. Ya. Kurang lebih kalau hari ini sih kita lagi pegang 3 event. Itu Dalam satu hari? Iya, hari Oke. ini. Itu ada di Mabespori, ada di ICE ini, sama satu lagi di mana ya? Semalam tuh di mana sih? Yang di Depok udah Ada selesai. beberapa event di luar juga gitu ya. Nah, pertanyaannya untuk event di Wuling nih, satu stage ini Ah, sehari itu kadang-kadang ada berapa spesial performance yang akan special tampil? performance. Kalau kemarin di Wulung ada berapa? Kalau ya? satu minggu pokoknya ada pembandnya. Sabtu Minggu ada home band Home band. dan harus ready ya itu ya. Berapa channel yang dipakai home band? Cuma 6. Cuma 6 doang karena banyak yang playback juga Nggak, atau cuma kan drum LR sama Oh. keyboard sama bass doang. karena drumnya udah LR. elektrik ya. Iya, elektrik. Oke, terus wireless system berapa channel? 6. 6 channel iya. untuk wirelessnya gitu ya. Jadi ada MC, ada juga penyanyi Iya. gitu ya.
dan semuanya handle ya. Rata-rata sistemnya hampir sama ya, Kurang lebih. kurang lebih ya. Jadi di merek yang lain mungkin paling gede di mana nih? Wuling atau Honda? Yang mau Honda. Wuling sama Honda yang gede ya. Oke, nanti kita akan gerebek ya netizen se-Indonesia Raya. Kira-kira ada apa aja? Saya nggak nyangka nih Pak Swedi ini likes-nya udah sampai 400 box gitu ya. Dan ternyata eventnya begitu banyak gitu. Jadi ini menjadi gambaran bahwa ternyata handle event-event seperti ini cukup menjanjikan dan panjang gitu ya. Selain Gias gitu, yang event panjang dan cukup lama dipajang gitu apa? Selama berkarir di sini ada Dubai Expo waktu itu. Oh, Dubai Expo juga Dubai ikut ya Expo supply. kita Jadi sampai di Dubai sana Betul. masang ya. Oke. Itu prosesnya berapa bulan tuh? 7 bulan apa 6 bulan? Nggak tahu, dia masuk. Oh, jadi Eh, betul-betul kirim iya. orang kru di sana juga Betul. gitu ya. Pakai speaker apa dulu? sama Lux pakai. Sama Lux juga. Oke. Nah, kita yang paling kalau di Indonesia kita G20 pegang. Oke, G20. Jadi KTT ya itu ya Iya, dulu ya. kita KTT biasanya kita sih. Oke. Wow, ini Pak Swedi memang nggak kaleng-kaleng lah. Dia biasa di government dari dulu itu cukup kuat dan cukup sering menghandle sistem-sistemnya gitu ya. Iya. JCC gitu ya, Istana dulu sering betul. banget gitu ya. Oke, menarik sekali. Kita akan gerebek di beberapa booth yang lain yang dihandle oleh Q9 Production. Jadi buat yang kalian belum tahu tentang Q9, IG-nya ini nih IG. Nah, terus kalau mau diklik, mau di follow juga boleh. Boleh banget. Nah, itu. Oke, netizen, kita akan gerebek lagi di spek yang lain. Ternyata nggak seribet, nggak seruwet yang seperti kita bayangkan. Sistemnya cuma pakai satu M32 wireless system, pakai apa? Sennheiser ya? Sennheiser. Ready berapa channel biasanya semuanya? 6 udah cukup ya? 6 cukup. Satu boot kira-kira 6 ya. Oke, yuk kita gerebek lagi di tempat yang lain. Ada Honda, ada Vinfast, Nissan, oh Nissan juga. Wow. ada Ion. Ion juga, pokoknya banyak banget. Let's go, capcus. Nah, netizen se-Indonesia Raya. Saya sekarang ada di boothnya Honda. Salah satu juga yang dihandle oleh Q9 Production. Sama tuh sistemnya, tapi kira-kira dia pakai 4 kiri, 4 kanan, 2x10 inch juga. Lalu ada subnya 2x18 gitu ya, dia digantung jejer gitu ya di atas gitu ya. Ini LED juga segede gaban gitu, dia betul-betul siapkan gede banget. Dia pakai beberapa titik dan di panggung utamanya monitor dia juga pakai Lex nih. Let's go ya, kita lihat ya. Ternyata cukup banyak juga nih pengguna Lex nih ya. Logonya dari depan sini kelihatan nih. Ini betul-betul dia pakai beberapa titik Lexonic Solution di panggung utama. Jadi dia juga provide sampai ke LED. Di sana ada ruang dealing room. Kita akan gerebek juga nanti sama Nata. Kira-kira FOH-nya di control room ada apa aja gitu. Tapi ini lihat nih, lighting segala gitu bener-bener komplit banget. Nggak nyangka industrinya sebegitu gedenya gitu. Let's go, kita akan gerebek sama Nata. Kita akan samperin dia ya. Halo Nata lagi, kita ketemu lagi. Iya. Boleh nggak kita lihat control roomnya yang Honda di mana nih? Boleh. Aku lagi panggil kru aku, kebetulan dia susul. Oke, netizen se-Indonesia Raya. Ini sekarang ada krunya dari Q9 Production. Namanya siapa? Namanya Anggit Pujianto. Anggi panggilannya. Anggit. Anggit. Oke, Anggit ya. Oke, Anggit. Ini sistemnya pakai berapa banyak speakernya yang dipasang? Kurang lebih kapasitasnya yang 15.000 watt. Oke, speakernya tipenya yang 2x10 inch ya, linernya ya. Iya, betul. Oke. Nah, untuk speaker point source-nya yang keliling dengan area seluas ini itu pakai tipe apa? Tipe 12 in. 12 in Iya. point source ya. Berapa titik? Point source. Kita ada yang buat di depan ada 4 titik, yang Oke. di sana 2 titik, sama yang di sana 2 titik, sama center 2 titik. Oh, jadi 8 ya? Ya, 8. Kira-kira 8. Lalu stage monitor ada berapa? Ada 2. Ada 2 gitu ya. Ini semuanya aktif atau pasif speakernya? Pasif. Semuanya pasif. Semua pasif. Powernya pakai Powernya pakai dari LAC. sama juga Sama. ya. Jadi speakernya Lex, powernya Lex. Boleh kita gerebek ya. Kira-kira di control room powernya ditaruh di mana dan
Mixernya ada di mana? Bisa kita ke sana? Powernya ada di belakang. Di belakang mixernya ya? ada di FOH. Oke, let's go netizen Indonesia Raya, kita ikuti seperti apa keseruan control room dari Honda Boot di Gias 2025. Cek cus. Nah, ini keseruannya nih Boot Honda. Ternyata kan belakangnya langsung penampakannya langsung racing gitu kan. Racing lalu dia untuk LED-nya gitu. Nah, Anggit, LED ini provide juga Q9 Production atau? Bukan, kalau LED dari cahaya, bukan dari Q9. Jadi LED partner lah ya. Jadi Partner. visualnya orang lain gitu ya. Visualnya orang lain. Oke, sekarang kita grebek equipmentnya yang dibawa itu apa aja nih? Ini Yamaha ya, Yamaha KL1. KL1. Jadi cuman satu aja di sini. Satu. Oke. Nggak ada di FOH monitor nggak? Jadi cuman Nggak, satu aja cuman gitu ya. satu sih. Studio monitor juga Yamaha semua ya. Ya, Yamaha semua. Kayaknya tadi di Wuling juga ketemunya kayak gini punya banyak berarti ya studio monitornya Yamaha. Lumayan banyak, Mas. Ada 20 unit. 20 unit. 20 unit. Lex-nya yang linernya total ada Total banyak, Mas, ratusan. ratusan pokoknya. Tadi Nata udah bilang 400-an di Iya. skill gitu ya. Ratusan. Luar biawa pokoknya gitu ya. Terus nah, power tadi tempatnya di mana powernya? Power masih di belakang, Mas. Oh, di belakang Iya. lagi. Jadi power terpisah. Di Terpisah. sini hanya untuk control roomnya saja. Karena posisinya sempit. Karena Mas, sempit. sempit. Jadi tarikan kabel speakernya juga running jauh banget ya. Iya, gitu. Nah, sistem pemasangannya dulu koneksi interconnect dari si speaker kabelnya setelah speaker di atas atau sudah dipasang dulu kabelnya Setelah pas waktu speaker di bawah. Setelah speaker di atas baru Mhm. kita tarik kabelnya gitu, Mas. Jadi baru connect di atas gitu ya. Kalau connect ya gitu. Karena Oh. posisinya masih di bawah, Oke. kita connect setelah semua udah terpasang baru kita tarik kabelnya ke bawah. Oh, jadi nggak perlu sampai narik jalan di atas Nggak, gitu, nggak perlu. catwalk gitu nggak usah ya. Nggak perlu, Mas. Ya, jadi memang sudah terkoneksi dulu, nanti riggingnya ngangkat bareng Ya, gitu ya. gitu. Sekaligus sama lighting segala gitu. Semuanya sama. Oke, naiknya rigging itu H- berapa dari sebelum Gias? H-3, Mas. H-3. Ya, kurang gitu ya. lebih segituan. Jadi naik karena jangan lupa ya netizen ya, itu kan mereka dari si Honda Wulingnya harus nata mobilnya juga gitu layoutnya. Iya, layoutnya. Lalu nata furniturnya. Jadi betul-betul disinilah diperlukan koordinasi gitu ya, komunikasi dengan si Produksi. vendor yang lain ya, vendor produksi ya. Khusus Honda ini ada berapa performance tiap kali sehari gitu misalnya? Kalau performance kita ada 4 kali, Mas. 4 kali buat MC Space. Hari biasa sama weekend beda ya? Weekend, kalau weekend sama, Mas. Sama. Ya, Jadi kalau ada weekend paling ada tambahan 1 kali jadi 5 kali. Oke. Artisnya siapa ini? Honda Artisnya nggak ada, Mas. Nggak ada, Yang pokoknya- belum ada perform band-band gitu. gitu ya. Pokoknya local band lah ya pokoknya ya. Yang ini ya. Terus selain mixer di sini ada apa aja? Antena splitter pasang juga nggak? Pasang juga, Mas, antena. Wah, itu. Ada 2 titik Ini lihat kanan di kiri. Eson ya. Itu ada Shure. Ya, Shure. Padahal mikrofonnya Sennheiser. Sennheiser. Karena di sistemnya di ini, Mas. Gitu Kanibal. ya. Ini namanya kawin campur gitu ya. Jadi memang kadang-kadang yang penting nggak terjadi splatteran, Iya, interference gitu ya. Yang penting kita bisa bermanfaat gitu, Mas. Oke. Panel sistem electrical itu provide Q9 Production atau electrical panel sendiri lagi? So, kalau panel kita dari Q9. Panel juga sistem dari Q9. Khusus untuk audio doang. Untuk audio. Jadi nanti panelnya visual sendiri, lighting sendiri gitu. Betul. Kalau Honda ini visualnya siapa, lalu lightingnya siapa, rentalnya? Kalau visualnya dari Cahaya. Cahaya. Kalau lightingnya dari Matalang. Oh, Mata Alang juga. Oke. Mata Alang soalnya ada banyak tadi ada GME segala itu total audio banget itu gitu. Ya. Ya ini suasana backstage dari sebuah expo. Jadi netizen supaya kebayang ya ternyata industri pro audio di pameran mobil itu nggak kaleng-kaleng ini berhari-hari. Terus nggak pulang berapa lama? Atau tetap pulang? Ini namanya Anggit, nanti selesai Gias panggilannya Toyib gitu ya. Karena nggak pulang-pulang gitu ya. Oke, thank you banget Siap. Anggit ya. Nanti boleh kita gerbek power M-nya ada di mana gitu ya. Mantep, keren. Jadi memang suasana backstage dari booth itu seseru ini. Kita lihat ya seperti ini. Cus. Nah, netizen se-Indonesia Raya, ini baru dapure Lex ini belakangnya Honda.
suasananya masih betul-betul bukan racing tapi memang backdrop gitu ya. Powering sistemnya seperti apa? Anggit, kira-kira pakainya dan aplikasinya seperti apa nih powering sistemnya? Jadi ada berapa power dipasang di Honda nih? Kita pakai 6 power yang buat delay yang tadi di depan sama kanan kiri. Terus, sorry, ini berarti yang untuk point source 12 in ya? 12 in. Oke. 1, 2, sama ada 2 ini khusus buat point source yang 12 in. Oke. Terus untuk linernya yang bawahnya ya? Yang bawahnya, Pak. Karena sudah kita tandain sih masing-masing. Oke. Semuanya pakai Lex ya? Pakai Lux. Terus ini Tio ini berarti punya stage rack untuk mixer ya? Untuk mixer, Oke. untuk mixer kita pakai AUX-nya. Oke. Nah ini saya baru tahu nih ternyata DLMS-nya ada Lex juga ya. Ini Ya, kita dari DLX tipe DLMS-nya yang Icon 8. Pak. Icon 8 ya. Icon 8 berarti 4 in 8 out ya. Ya, betul. 4 in 8 out ini ada nggak nyangka loh ternyata Lex itu ada input ISCBU-nya juga. Jadi input digitalnya ya. Ya. Nah, untuk aplikasi Honda kayak gini inputnya pakai analog atau yang AS-nya? Pakai yang ini, Pak. Pakai yang analog ini, Pak. Yang analog ya. ABCD ini ya berarti ya. Wow, oke. Terus nah, kelistrikannya gimana nih? Ini kan portable berarti ya. Jadi yang panelnya punya Q9 sendiri yang mana ini? Yang itu, Pak. Boleh kita lihat? Let's go, Son. Kita lihat panelnya keseruannya seperti apa gitu ya. Yang ini yang Oke. punya kita. Oke. Oh, ini panelnya ya. Panel khusus kita. Jadi langsung keluar Legrand, Keluar Legrand. ngambilnya langsung dari sumber Dari gitu ya. sumber master breaker gedung. Oke. Kita masuk ke sini, terus kita bagi buat power sama DLMS sama Tio dan satu ke mixer. Oke. Jadi ini memang benar-benar 3 fase semua gitu ya. 3 fase. 3 fase lalu dibagi sendiri gitu. Dibagi sendiri. Yang di sana panel-panel untuk Lighting. lighting. Oke. Wow. Ternyata seru banget ya. Kita tadi di beberapa booth kebetulan nggak ketemu sama krunya karena memang ternyata posisi boothnya itu sebegitu nyelempetnya gitu. Ini bener-bener nyelempet, susah di akses kalau nggak langsung sama orang dalam. Ini kebetulan ada ordal. Ada apa lagi barangnya Q9 di sini? Ini aja ya. Sini aja, Pak. Oke. Ini sampai kabel kelistrikan semuanya nih sendiri ya, siapin sendiri ya Q9 ya. Ya karena pasif, Pak. Jadi kita kelistrikan nggak ada yang naik. Jadi malah nggak resiko Anggit ya. Resiko, Pak. Jadi karena powernya semuanya ada main di bawah gitu ya. Jadi buat netizen se-Indonesia Raya ini semoga menjadi inspirasi, ide bahwa ada banyak yang bisa di-provide. Ternyata jobnya cukup panjang. Berapa hari sih ini ya Gias ya? Kita ada 11 hari, Pak. 11 hari, bayangin. 11 hari, tapi loading sudah H- seminggu ya? Dari tanggal 14, Pak. Oh, Iya. H- seminggu sudah loading. Biasanya nanti unloading sehari 2 hari selesai ya. 1 hari selesai, Pak. 1 hari selesai, bersih-bersih, rapiin, Bersih, tata lagi. Kalau bisa dirapiin, karena kadang-kadang langsung job lagi gitu. Betul, Pak. Ini berapa orang krunya kalau setup khusus Honda gitu? Kalau setup kita ada ber-6. Oke. Untuk standby kita ada ber-2. Oh, standby itu berarti full day ya? Full day. Gantian gitu Full ya? day berdua. 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 Oke. Itu khusus audio doang ya? Khusus audio di Honda. Iya. Nah, sekarang kita langsung tembak langsung nih. Jangan-jangan ini sudah kita gerbek kayak gini, kira-kira Anggit sudah netizen belum? Sudah subscribe apa belum? Sudah, Pak. Wah, langsung dibuktiin loh. Karena ternyata dia salah satu netizen se-Indonesia Raya. Insya Allah sudah, Pak. Sudah banyak mengikuti YouTube Promedia ya? Sudah, Pak. Sudah. Kita pernah nonton yang videonya yang sama BIP. Sama Wawan ya? Wawan, sama nonton yang sound horror gitu, Pak. Wah, sonora. Mas Brewo Iya, gitu ya, Mas Mas Bre. Nah, tolong pendapatnya dong Anggit. Dengan YouTube Promedia sama Raja Terakhir, edukasi gitu, kamu merasa ada dapat pelajaran, dapat berkah apa enggak sih? Untuk Promedia bagus sih, Mas. Bagus dan saya mendapatkan ilmu dari situ juga, Mas. Waduh, Ya, alhamdulillah. dapat berkah, belajar ya. Sama wawasannya kan jadi berkembang gitu, Mas. Gitu ya, karena ternyata industri pro audio itu segede itu gitu ya. Ini ternyata banyak juga loh
kamu sudah dapat berkah melalui YouTube Pro Media, pembelajaran-pembelajaran sama Raja Terakhir, sama David Sabariman. Tapi saat ini dia juga jadi berkah karena ternyata banyak orang nggak ngelihat loh. Ada industri expo yang ternyata jadi instalasinya dan jobnya itu cukup panjang, cukup menarik gitu ya. Anyway, thank you banget Anggit sudah bantu kita. Semoga maju terus Q9. Nanti sampaikan salam saya buat Pak Swedi, Hopeng Lama. Sampai ketemu di booth selanjutnya. Peace. Nah, saya lagi ada di boothnya Pertamina, sebelahan juga sama Mazda. Pakai apa speakernya? Ternyata Turboson Line Array. Ini kayaknya yang 2x8, 2x10 ya. Jadi sekalipun kecil gitu, tapi cukup menarik sekali. Karena dia modelnya kayak model lintasan gitu nih. Ini modelnya keren banget ya. Ini kayak miniatur untuk jalanin remote control RC. Bisa di cover hanya dengan Turboson 4 kiri 4 kanan dan subnya 1 kiri 1 kanan. Langsung bareng kita lihat ya kalau yang di Mazda ya. Ternyata Mazda pakai QSC. Ini rentalnya siapa? Saya juga nanti nggak kelihatan. Kebetulan kita cari aja nanti ada apa aja. Nah, selalu sistemnya gitu ya. Jadi line array kanan kiri untuk menghandle panggung utamanya. Lalu karena dia modelnya selalu keliling, jadi dipakai titik-titik point source yang mengelilingi area bootnya supaya ketika ada event dia cukup mengcover di areanya dia dan tidak terlalu mengganggu oleh boot-boot yang lain. Ini area Mazda pakai QSC, lalu Pertamina tadi pakai Turboson. Kita lihat seberangnya Lexus nih ya. Lexus ini mesinnya rada mewah nih. Lexus ini udah kelihatan banget nih. Pasti kerjaannya mata elang total karena pakainya YME yang Maha Esa. 2x10 juga. Di sini gede banget areanya, luas dan mewah banget dia pakai Lexus Lounge. Apakah di sana ada sesuatu yang spesial? Saya nggak lihat. Tapi di belakang dia juga pakai sistem yang cukup line array panjang ya. Tuh. Jadi selain dia pasang 2 kiri 2 kanan, khusus di lounge-nya itu dia ada performance, dia pakai subwoofernya yang cukup besar, 2x15 kayaknya itu ya, langsung di hanging bareng sama speakernya yang 2x10 line array. Cukup mewah sekali apa yang ada di lounge-nya Lexus. Karena ini satu company ya, di bawah Astra juga. Jadi ada Lexus, ada juga Toyota. Kita langsung melipir yuk ke Toyota yuk. Ini Toyota gede banget nih Toyota. Nah, sekarang pas lagi show-nya, jadi kedengeran kan suaranya, bocorannya ya. Tapi untung kita menggunakan Tascam DR10L. Jadi sekalipun noise-nya kayak apapun, kita tetap terpick up suaranya dengan baik. Jadi buat para konten kreator, para YouTuber, Anda yang bahkan korporat mau bikin pengumuman gereja multimedia, ini salah satu solusi menggunakan Tascam DR10L. Saya di crowd Gias yang sangat-sangat ramai sekali, tapi tetap terhandle dengan baik ininya. Nah, ternyata saya ada di booth Toyota menggunakan Dash Event 2x10 kayaknya. 2x10. Panggungnya lihat dong, segede gini. Ini saya baru ada di ujungnya ya, lihat ya. Ini panggungnya segede itu tuh. Tuh sampai ke sana. Ada beberapa titik dash, 1, 2, tengahnya, senternya dia juga ada speaker lagi. Dan rejectnya betul-betul full semuanya. Mobil-mobil yang ditawarkan juga pilihannya banyak. Di sini berisik banget. Kita sambil jalan. Ada Avanza, mobil sejuta umat, mobil yang nggak bisa disalip karena depannya ada Avanza lagi. Nah, ini Toyota ya, kelihatan ya menggunakan dash semua. Rentalnya belum ketemu temennya siapa yang akan megang. Tapi kita datang lagi ke yang mobil China lagi. Baik, ini benar-benar mobil yang baik karena namanya juga baik. Nah, ternyata di mobil baik gitu ya, merek China ya, dia pakai speaker line array yang kecil-kecil, tapi bisa ada beberapa modelnya kayak ini. Nah,
itu pakai SE Audio Technic. Nah, ini plesetan dari DNB Audio Technic, tapi memang dia merek sendiri ya, jadi SE Audio Technic. Sekarang ada banyak banget yang ngeluarin dengan konsep speaker Jerman, tapi produksi di China. Ada VUE Audio Technic, VUE dulu ada, lalu ini ada SE Audio Technic, dan banyak audio teknik yang lain. Ini adalah booth baik pakai SE Audio Technic. Nggak ketahuan rentalnya siapa, tapi kira-kira ini sistemnya simple banget, sederhana, cuman 4 kiri 4 kanan dan speaker kecil. Let's go, kita lihat di booth yang lainnya. Nah, ini hall paling the best, idola saya tiap kali berhenti ini, BMW. Ternyata malah cuman pakai Yamaha di sini gitu ya. Disebar di banyak titik, Yamaha DSR, DXR kayaknya. Dia main kecil-kecil tapi banyak gitu ya, disebar. Jadi ngeliling gitu, karena kebetulan ini kita lihat ya bedanya ya, ceilingnya itu nggak tinggi, makanya dia mainnya kecil-kecil tapi disebar. Ini grup BMW Group biasanya ada Mini Cooper, ada BMW sendiri, lalu di seberangnya ini bukan grupnya tapi Ford ini menggunakan, ini kita lihat ada Warvedel, jadi lumayan gede speakernya. Tapi linernya nggak bisa banyak karena memang ceilingnya kira-kira di sini cuman mungkin 8-10 meter lah kira-kira. Nggak terlalu bisa handle long through gitu. Dia cuma 2 kiri 2 kanan sama sub hangingnya 18 inch kira-kira atau 15, 2 kiri 2 kanan. Cukup gede banget. Yamaha handle sampai ke ujung, sampai ke Mini Cooper. Lalu ada juga Geely gitu ya. Wow, keren banget. Semuanya komplit, ada apa aja di boothnya BMW. Ini banyak crowdnya selalu kayak gini, padahal ini di hari biasa dan seru banget. Bahkan speaker yang seharusnya nggak digantung, ini pun digantung juga gitu ya. Dia 15 inci, lalu yang cukup gede, ada juga yang 2x15, full sampai ke ujung sana. Nanti kita akan review footage-nya, barang-barang yang dipakai. Di depan ada juga di Ford itu selain Warvedel, dia juga pakai beberapa point source ya. Sepertinya Yamaha dan Das juga disebar beberapa titik. Geely, kita akan gerbek menggunakan apa Geely. Nah, ini kita lihat baru ketemu EV nih. Ujungnya EV ya. Dia meskipun speaker gede, tapi dia hanging dengan tilt yang arahnya semuanya mengarah ke bawah. Ini speaker placement memang di sini betul-betul kita nggak perlu simulasi yang gimana banget, karena memang yang penting fungsinya kayak main PA, kayak PA system, tapi bisa menghandle, mendrive di area booth yang ada. Modelnya semuanya mengeliling, dan ini nggak boleh saling crossing ya, karena kalau ngarahin speaker ke tetangga akhirnya jadi mengganggu event sebelahnya. Jadi ini perlunya koordinasi dan komunikasi antara sesama booth gitu. Ada EV dan juga kayaknya audio center nih di Geely. Campur ya, audio center semuanya. Untuk control roomnya kayaknya di dalam banget, kita nggak bisa akses. Tapi kita akan jalan ke booth yang lain. Ini salah satu booth yang lumayan premium karena ada Mini Cooper. Ini Mini Cooper idola saya juga, keren ini. Nih, mobil-mobil cute tapi ini keren, mahal-mahal dan lumayan buat city car, dan sudah ngeluarin juga yang EV. Tapi saya dulu hampir aja mau pakai yang Countryman, seneng banget modelnya. John Cooper Works, jadi betul-betul UK banget, British car banget. Itu yang paling ujung tuh, merah sama hitam, itu Promedia banget itu. Peace color theme. Keren, Mini Cooper. Cus. Nah, ini kalau mobil rasa kompo itu Polytron gitu. Punya Jarum Group gitu. Ini karena areanya ada di antara 2 hall, jadi kayak bridgingnya doang gitu, sehingga kayaknya sound systemnya nggak terlalu banyak diekspos di sini. Nggak terlalu ada kelihatan sound system yang terlalu masif. Kita akan masuk ke booth yang memang diperlukan sound system. Kita lihat ya di sini ya. Nah, saya sudah ada di Nissan. Kembali dengan Q9 Production. Pakainya Lex, tipenya sama, yang 2x10.
Setupnya nggak jauh beda sebetulnya, tinggal juga diberikan beberapa titik untuk distribusinya. Ini kerjaan enak banget loh sebetulnya, karena pokoknya line array system, lalu point source kelilingin. Intinya begitu, jangan ganggu ke yang lain. Dan yang luar biasa ini Pak Swedi, Nata ini handle deket-deket semuanya, enak nih. Ini ada Nissan, lalu seberangnya ada Ion. Ini juga yang pegang Q9 Production. Komplit banget dengan screen yang cukup besar, sistemnya copy paste tinggal masang, lalu sekali pasang tinggal kasih operator, yang penting ada yang jaga. Ada apa di Nissan? Nissan juga lagi cukup masif mengeluarkan EV-nya. Jadi, tapi kalau yang model mesin biasa masih cukup umum. Ini ternyata dia keluarin X-Trail sudah versinya EV ya, e-Power, electric power. Ini X-Trail. Padahal Nissan yang paling terkenal X-Trail-nya ternyata sudah ngeluarin versi listriknya gitu. Seperti apa keseruan dari backstage-nya? Kita tunggu sama yang tuan rumah. Tapi kita lihat dulu speaker sistemnya seperti apa. Ini. Saya lagi ada di depan Nissan, persisnya di Ion. Nah, seperti apa booth dari FOH control room-nya seperti ini. Cus, let's go, ikuti saya. Nah, yuk, let's go. Halo. Nah, seperti ini keseruannya nih kira-kira nih. Dia pakainya juga sama. Halo, sorry, namanya siapa? Wahyu, Pak. Wahyu. Pakainya M32 juga. Lalu powernya di sini ya? Iya, di sini. Ya, jadi bedanya kalau yang di tempat tadi ada di mana tadi yang powernya Honda F di power M-nya itu terpisah. Tapi kalau yang di Ion mixer dan power M-nya semuanya langsung jadi satu nih. Lihat ya ke bawah ya. Cus. Ini di LMS dan powernya setupnya sama. Lalu menggunakan Yamaha juga tetap sama, mikrofon sama dengan Sennheiser. Tuh kelihatan ya, jadi dari atas itu adalah penampakan wireless sistemnya. Yang penting netizen tahu bagaimana konsep penempatan dan FOH backstage-nya itu seperti apa. LED-nya juga langsung ada di sana semua gitu ya. Nata, apakah LED-nya juga dari cahaya juga? Ini bukan ya, tapi dari vendor lain atau LED partner ya. Tapi kira-kira beginilah keseruannya. Jadi untuk multimedia, so welcome to Ion bersama Nata. Thank you banget Nata sudah ditemenin. Jadi supaya memberi inspirasi buat netizen se-Indonesia Raya bersama Q Production. Jadi kalau mau kontak ke Q Production, Bisa ke kontak person aku boleh. boleh. Ini ya, tulis ini ya. Nah, silakan hubungin di bawah ini. Marketingnya sama Nata. Kalau mau kontak bosnya nanti sama Pak Swedi. Pokoknya keren, maju terus. Thank you banget sudah digerebek sama-sama. Thank you ya Nata ya. Thank you. Netizen ikuti saya untuk kita cek itu gerebek sistem di booth yang lainnya. Push. Saya sekarang ada di belakang dari Nissan booth di Gias gitu ya. Mohon izin Nata, boleh kita lihat FOH control room-nya? Wah, kalau ini yang rada rapi ini lumayan rada ningrat mewah gitu ya. Yang lain tadi kayaknya berantakan semua, ini mewah gitu ya. Halo, ada dengan Mas siapa? Gusti. Gusti. Nah, di sini Silakan sistemnya ditanya. sama ya, pakai M32 ya. Sama, Pak. Waduh. Jadi Nata kamu bawa M32 berapa banyak? Lumayan, ada berapa ya kita? Ada sekitar 5 unit. 5 unit untuk Gias doang ya. Speknya nggak jauh beda, sama semua ya. Iya, M32 betul. lalu di sini ada juga Yamaha Iya. HS8 ya. Jadi 8 in studio monitor. Power system juga di sini semua Ada atau di belakang, Pak. oh di belakang. Oke. Jadi semua control room jadi satu. Bedanya kalau yang di Honda tadi karena memang jauh dan gede, jadi power M-nya dibikin terpisah gitu ya. Wow, simple banget. Tapi at least ini yang rada nyaman ini, nggak terlalu seliweran kabel gitu ya. Betul. Nissan paling rapi. Nanti rencana saya mau nambah mixer satu lagi, Pak. Untuk aplikasi, Band Elo. oke, Di sini jadi ada Midas. artisnya ya. Iya, Midas. Jadi Elo memang M32-nya provide by Q9 Iya. Production atau memang dari bandnya Elo? Dari Q9. Dari Q9, tapi memang request dari
bandnya Elo minta Iya. ada sendiri Iya. gitu ya. Untuk FOH monitor. Jadi konsepnya FOH monitor, Iya. meskipun FOH monitornya jejeran gitu ya. Sama. Samping-sampingan. Terus dia bawa engineer juga untuk ngontrol Bawa. ininya, bawa engineer. Bawa. Kamu tetap handle untuk yang di FOH gitu ya. Oke, kalau yang di Nissan ini ada berapa box yang di setup di atas speakernya? Sekitar 10.000. 10.000. Iya. Barangnya Spek sama ya. 10.000, barangnya sama. Linernya 2 kiri 2 Line kanan. 2 kanan, subwoofer 2 kiri 2 kanan. Oke, lalu point source-nya berapa titik? 6. 6 titik. Jadi konsepnya Untuk sama. vokal 2 di bawah. Oke. Di atas. Mikrofon wireless semuanya sama, Sennheiser. Kalau yang Nissan sini? itu kita menggunakan Shure. Sure. Iya. Tipenya apa? SLX, Shure ULX, 6 unit ULX. ULX. UL. U ya. Ada di belakang. Oke, Zebra. jadi ULX dan pakai antena splitter juga ya. Pakai, Pak. Karena memang areanya luas ya, Luas. sehingga ini perlunya ya, jadi splitter antena supaya tidak terjadi interference karena areanya luas banget, lalu ada banyak wireless system yang digunakan di tetangga-tetangga sebelah ya, sehingga pasti akan terjadi penggunaan frekuensi, bandwidthnya penuh banget gitu ya. Iya, Pak. Oke, thank you banget. Pokoknya semoga bisa nikmatin ininya. Nanti footage-nya yang di sana kira-kira gambarnya seperti ini. Ini surprisingly nih di brand yang saya pakai dan saya paling cinta ini malah speaker sistemnya sederhana, nggak ada liner ya. Di bootnya Mercedes-Benz Indonesia. Dia pakai DB-Tech. Ini ya, lihat ya DB-Tech-nya disebar kecil-kecil yang 15 inci. Jadi kecil-kecil tapi dibilang banyak juga nggak banyak ya. Saya nggak tahu nih untuk brand premium ini kayaknya malah dipakein speaker yang nggak terlalu grand dengan line array atau apa, karena memang dia nggak ada panggungnya. Sementara di booth yang lain biasanya ada panggung tadi ya. Ini cuman point source yang main kecil-kecil disebar di beberapa titik. Di sini ada Mercedes, lalu depannya Audi, memang Jerman semua. Audi jadi satu ya sama BMW ya, sama Volkswagen ya. Jadi pakai VW juga. Ini malah speakernya lumayan rada gede-gede. Sepertinya sama, pakai DB-Tech juga areanya. Jadi di beberapa titik. Karena panggungnya nggak terlalu gede dan nggak terlalu ada panggungnya, jadi mereka malah pakai speaker kecil-kecil yang disebar gitu ya. Point source 15 inci, semua keliling. Begitu juga langsung seberangnya ya, langsung ya ke Citroen, Jeep. Itu pakai line array tapi kecil. Nanti kita akan lihat ada apa gerangan di sana. Lalu makin ke sana kita bisa lihat ya, Xpeng, Cepas, Maxus, Volvo, rata-rata di mobil China semua di sana ya. Dan sudah kebanyakan menggunakan EV. Lalu Kia menggunakan, ada panggungnya juga, ada line array di sana. Kemudian di sini ada China juga, GWM. Nih ya, kira-kira seperti ini. Ini kita bisa lihat ya, penempatan speaker yang betul-betul, ya kalau dibilang maksa nggak juga, karena memang kebutuhannya seperti itu. Jadi speaker yang betul-betul portable tapi ditidurin gitu, ditidurin lalu dipar, diikat supaya nggak jatuh gitu ya, di atas rigging. Jadi bener-bener ini namanya ceiling speaker versi portable ya, kayak gini. Jadi ditidurin di atas riggingnya. Ini beberapa konsep supaya memberikan inspirasi speaker placement untuk booth di Expo Gias. Ya, beda dengan tipe-tipe Expo atau booth yang menggunakan panggung utama ya. Ini Citroen ya, kita lihat ya. Nah, kalau di Citroen kelihatan banget nih langsungan. Linernya pakai JBL. Ya. Tuh JBL, 4 kiri 4 kanan, kemudian kelilingnya juga dia tetap menggunakan speaker placement dengan point source ya, disebar beberapa titik. Betul sekali, saudara-saudara. Jadi JBL di sini, di sana juga JBL, banyak banget ya di beberapa titik. Kayaknya memang beberapa rental mereka langsung ambil yang deket-deketan sekalian, karena kontrolnya, operasionalnya sampai si operatornya kan juga nggak terlalu, jalannya nggak terlalu repot gitu ya. GWM tadi juga sama, menggunakan speaker-speaker Yamaha, ada juga campur yang ditidurin langsung. Kemudian Kia
Kia juga ada panggungnya, beberapa titik. Ini keren nih, Wrangler titik-titik speakernya juga masih JBL dengan point source, kayaknya PRX atau SRX gitu yang ditidurin, arahnya miring ke arah audience. Wow, keren banget, sampai capek nge-review loudspeaker. Kita ke Gias 2025, bukan review mobil tapi review loudspeaker system dan rental company yang bekerja untuk menjadi vendor mensupport event Gias 2025. Seperti apa kemeriahan nanti di tahun-tahun berikutnya? Ternyata industri otomotif sudah shifting dari mesin bensin, sekarang ganti semuanya, kebanyakan sudah EV, electric car. Jadi betul-betul semuanya sudah berubah. Tapi industrinya makin rame. Di hari biasa, crowd-nya luar biasa. Kita masih ada 1 minggu ke depan dan kita akan lihat betapa industrinya sebetulnya bagus. Siapa bilang Indonesia krisis? Karena ternyata di dealing room dari tadi kita nge-review semuanya inden pesan mobil, guys. So, netizen se-Indonesia Raya tetap pantengin YouTube Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Sampai capek ngecap. Ini baru di mobil-mobil biasa, belum yang industri. Nanti kita juga akan nyambung ke bis, ada karoseri, ada New Armada, ada Laksana, ada juga yang truk, ada juga yang mobil box, ada juga yang untuk mobil-mobil pemadam dan semua aplikasi yang lain, semua ada di Gias. Buat kalian yang belum nonton Gias, segera samperin ICE BSD. Maju terus pro audio industri di Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Nah, saya bukan lagi ada di garasi bus, tapi saya lagi ada di Gias 2025. Dan ini di booth-nya New Armada, karoseri yang bangun bus-bus akap antar kota, antar provinsi. Cuman di sini nggak ada terlalu banyak sound system yang dipakai, sehingga kita akan review di Gias 2025. Kita bukan review bus, review truk, review mobil, review motor listrik, tapi kita akan review sound system. Ikuti saya, yuk capcus, push. Kira-kira sistemnya apa ini? Pokoknya ini kayaknya modelnya custom ya. Nah, sistem yang dipakai itu seperti apa sih? Coba yuk kita lihat FOH-nya. Oh, kebetulan operatornya nggak ada, tapi kita nengok-nengok dikit lah. Kira-kira Allen Head ya, sama Shure. Lalu ada powernya, Audio 7, dan seperti biasa speaker sejuta umat, Hooper gitu ya. Di depan juga ada nih Hooper nih ya. Kita lihat Hoopernya seperti apa ya untuk announcement, lalu untuk promo-promo ini kita lihat nih di sini nih. Nah, kecil-kecil gitu ya. Nah, ini dari belakang. Seperti biasa, Hooper ISA 400. Konsep-konsep portable speaker dengan tripod gitu, nanti kita akan lihat banyak banget di booth-booth di Gias 2025. Cuman ini sistem kecil, nggak terlalu banyak event. Kita akan gerbek di booth-booth yang gede. Let's go! Nah, ini boothnya Laksana. Ternyata dia pakai sistem-sistem yang kecil gitu ya. Pakai Bose yang e-sound, ini model sistem kecil gitu ya. Ini modelnya tone match. Jadi model volume speaker gitu ya. Rentalnya e-sound. Nah, speknya seperti apa nanti kita lihat FOH-nya. Dus, kira-kira di situ tuh, lihat. Boothnya cukup simple, sederhana, pakai Q&A. Nah, pakainya Behringer, lalu aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk multimedia, lalu lebih banyak memang sound system dan multimedia aja, dan sistemnya sederhana, pakai Behringer X32 ya kan, X32, lalu yang penting komputer, lalu disebar kolom speakernya. Ini kira-kira di sini nih kolomnya nih ya. Nah, tuh ini kolom speakernya ada di beberapa titik yang disebar. Legacy SR3 Neo FA. Posisinya di sini pakai JBL, modelnya kolom, yang di sana pakai Bose. Memang sistem-sistem penempatan speaker system di pameran kayak gini, kolom itu menjadi satu solusi karena simple, ya kan? Penempatannya cukup sederhana dan kita bisa bagi rata di mana-mana. Yuk kita lihat booth yang lain. Nah, ini fenomena baru penggunaan kolom speaker untuk portable system. Jadi dulu orang pakai kolom, image-nya langsung wah toa buat speaker masjid, buat speaker katedral misalnya. Tapi fenomena beberapa tahun terakhir ini kita review bahwa
column speaker itu menjadi sebuah solusi untuk portable yang misalnya main di void-nya mall, misalnya main di kafe-kafe kecil yang nggak terlalu butuh SPL tinggi. Dan ternyata aplikasi column speaker portable aktif itu sangat efektif sekali digunakan di exhibition seperti ini. Electro Voice contohnya, dia punya LRC system. Dia punya LRC yang untuk permanent installation, bahkan di beberapa rental di luar negeri sekarang mereka sudah pakai juga, bahkan untuk di portable, untuk rental. Tapi kalau mau yang compact dan simple, tunggu tanggal mainnya karena Evolve akan keluar yang mulai yang big systemnya. Saya belum bisa kasih bocoran, tunggu tanggal mainnya. Tapi selain ada Evolve 30M, ada Evolve 50, nanti akan ada seri yang terbaru Evolve 90M, tapi kira-kira teasernya, spillnya seperti ini. Oke, ini fenomena baru dari column speaker untuk portable. Yuk kita lihat, selain fenomena column speaker untuk Expo, ada apa lagi yang dipasang di booth Gias 2025. Let's go! Nanti silahkan tulis ya di kolom komen ya, kira-kira portable speaker yang paling rame dipakai di Gias apa? Karena ternyata kita temuin ada JBL lagi itu ya. JBL Control ini namanya nih. Ini JBL yang column speaker dipakai di Wincos. Ini area masih di daerah aksesoris-aksesoris mobil pamerannya. Nanti kita lihat aja. Jadi ini banyak sampai game-game gini ya, seru ya buat simulation, buat balapan. Nih kita lihat ya. Cuman tidak diperlengkapi dengan sound system. Jadi ambience-nya nggak bisa terlalu kenceng. Di belakang sana masih ada banyak lagi. Yuk kita lihat selanjutnya, masuk lagi. Cus. Nah ini sekarang reviewer pro audio ketemu sama automotive audio. Nah ini Mas W, bukan Mas Yosua ya, tapi ini Mas W gitu. Dia jualannya speaker-speaker juga, tapi untuk aplikasi otomotif. Ada banyak tipe dan merek-merek speaker yang juga punya di otomotif. Contohnya Mercedes, BMW gitu-gitu kan, mereka ada yang pakai Harman, ada yang pakai Bushmaster. Lalu JBL, Harman itu juga ada consumernya, ada otomotifnya, dan ada pro-nya, itu JBL. Nah ini tipe speaker-speaker Mas W, ya nggak tahu nih, kayaknya China atau kayaknya China juga nih. Sekaligus sama smart controllernya. Jadi kita nggak hanya review pro audio booth-nya, tapi ternyata mereka juga jualan untuk di audio sistemnya. Onkyo juga ada di sini. Itu juga untuk mobil-mobil dan motor-motor listrik anak-anak, semuanya sudah komplit. Tetapi untuk booth-booth kecil, aksesoris, rata-rata mereka tidak menggunakan sound system untuk promotionnya. Beda dengan Onkyo ya, karena memang Jepang produk ini salah satunya memang jualannya memang sound system, bukan hanya di playernya doang, tapi juga sampai ke speaker-speakernya. Langsung play dari iPad nih, nanti tampilannya juga kayak gini nih untuk di mobilnya gitu ya. Let's go. Nah, thank you banget ini buat Bethsaida Hospital gitu ya, Serpong. Ini yang ngasih tiket kita masuk loh ini. Malah reviewer yang di-review pro audionya, booth-nya yang dipakai nggak ngasih tiket nih. Bethsaida yang ngasih tiket kita. Let's go ini. Ini masih di daerah aksesoris-aksesoris. Jadi seperti inilah kira-kira suasananya. Booth-nya kecil-kecil, tapi percayalah untuk dapat booth di Gias itu sampai rebutan gitu. Rebutan, bahkan sampai bayar di depan. Ini saja adalah bukan hall utama, jadi ini hall adalah tenda. Lihat aja ya strukturnya, semuanya ini semuanya tenda temporary, pakai kain untuk absorber kayak seperti untuk di kondangan gitu ya. Jadi ini temporary, hanya sepanjang kebutuhan Gias saja gitu. Tapi crowdnya kira-kira sampai kayak gini. Let's go, kita ke hall utamanya. Cus. Nah ini ya, meskipun cuman pameran ya, tapi beberapa hari karena crowdnya Gias itu one of the most crowded pameran di Indonesia hari ini. Desainnya tuh sampai udah kayak permanent installation, kita masang di gereja, di multifunction room. Lihat ya, booper aja sampai pakai surface mount yang betul-betul fix gitu, proper banget. Lalu juga ada juga nih turbo sound, kita lihat ya. Oh, sistem pemasangannya sudah betul-betul kayak proper, kayak di permanent installation gitu ya.
Ini bener-bener dengan surface mount yang sudah di proper banget untuk menghandle area yang nggak terlalu besar gitu ya. Ini menggunakan turbo sound speaker gitu ya. Betul-betul proper banget arahnya, lalu coveragenya supaya menghandle di area ini FEF group ya. Let's go. Sekarang apa saja yang kecil-kecil gini tapi cukup proper gitu instalasinya. Nggak kalah nih sama yang musola atau gereja gitu aja. Bener-bener yang fix installation. Wah gila, berangkat masih terang, pulang sudah gelap, nggak berasa Son. Jadi kita ada di booth yang di outdoor. Jadi kebayang ya. Tadi kita ada liputan di bus, liputan di karoseri, itu di dalam tenda. Dan ternyata di luar tenda itu masih segini banyak nih. Ini test drive, bahkan orang bisa make, baik dari motor, mobil, orang bisa coba gitu ya. Dan itulah inspirasi yang kita coba share, bagikan di industri pro audio, visual, lighting, bahwa ternyata Expo, one of the biggest in this country, di Indonesia adalah Gias, paling crowd, almost every day crowded, apalagi weekend, Sabtu Minggu hindari BSD kalau perlu. Dan saya saranin kalau perlu kesini nggak usah bawa mobil, naik gokar, naik Grab, sekaligus berkati para driver online K gitu ya. Jadi supaya nggak bikin kemacetan juga, Anda bisa berhenti lebih dekat daripada parkir juga susah luar biasa gitu ya. So ini adalah ujung dari reportase kita Grebek Baperan, bedah pameran, tapi bukan pameran sound system seperti biasa, tapi pameran mobil. Gila, kita datang ke Gias bukan review mobil, tetapi kita review sound system Pro AVL, Audio Visual Lighting. Dan kita sekarang sudah ada di penghujung hari ini. Kita akan jalan menuju ke parkir kita lumayan jauh, jadi kita closing di sini. Terus pantengin YouTube Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Pro Media, we serve you better.